Dalam riwayat disebutkan ada dua surah yang dibaca oleh Nabi ketika beliau menjadi imam solat subuh hari Jumat. Yang pertama adalah surah, karena kerja orang di surga nanti itu ya pesta, Pak. Pesta, masuk sini pesta, masuk sini pesta. Setiap hari pesta, setiap hari gembira. Tidak akan ada yang sedih di dalam surga itu. Tidak ada yang mikirkan hutang nanti di surga itu. Ya. Kalau kita di ujung, kalau kemarin di Turki, ya, Turki itu gempa 7,8 skala Richter. Itu parsial. Yang kena gempa Turki saja dan sebagian Suriah. Gempanya tidak sampai ke Indonesia. Ke Indonesia sampai apanya? Yang di dalam rumah tertimbun, dihimpit oleh gedung-gedung yang tinggi, itu gempa dunia. Tapi gempa kiamat nanti, yang tertimbun itu malah yang dikeluarkan oleh Allah. Itu bedanya. Itu bedanya. Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini Allah masih berikan kita nikmat kehidupan, dan nikmat ini alhamdulillah bisa kita gunakan untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah subuh kita insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan setiap hari kita senantiasa mengirimkan salawat kepada beliau, karena inilah jalan untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan mengkaji satu surah yang menurut riwayat selalu dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat fardu subuh pada hari Jumat. Dalam riwayat disebutkan ada dua surah yang dibaca oleh Nabi ketika beliau menjadi imam salat subuh hari Jumat. Yang pertama adalah surah As-Sajdah, dan yang kedua adalah surah Al-Insan. Saya kira imam kita Ustaz Lasri di setiap subuh Jumat ini sudah menggandengkan antara dua surah ini, yaitu surah As-Sajdah dan yang kedua adalah surah Al-Insan. Maka kita akan bahas surah Al-Insan ini karena ternyata di ayat-ayat yang mulia tersebut ada satu kelompok orang yang begitu dipuji oleh Allah. Kelompok itu bernama Al-Abrar, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Bahkan kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nanti di hari akhirat berkumpulnya bersama dengan Al-Abrar. Wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu dan sesuai dengan tema pokok kita, maka kita akan bahas dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, surah ini ada dua nama. Ada yang menyebutnya surah Al-Insan, tapi ada juga yang menyebutnya surah Ad-Dahr. Al-Insan artinya manusia, Ad-Dahr artinya masa. Ini nama dua surah, tapi yang paling masyhur di antara nama itu adalah surah Al-Insan. Ada dua hadis Nabi di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan tentang keutamaan surah ini, yang berbicara tentang surah ini. Pertama tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya Nabi SAW pada hari Jumat subuh membawakan surah ini untuk dibaca pada rakaat yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika surah ini turun, dalam riwayat disebutkan Nabi membacakan surah ini kepada para sahabat, tapi di tengah bacaan surah ketika bercerita tentang surga, karena memang cerita tentang surga, kenikmatan surga, kemuliaan orang-orang surga, makanan surga, minumannya itu mendetail Allah sampaikan di dalam surah Al-Insan ini. Maka ada sahabat Nabi yang berkulit hitam diceritakan, yang ikut mendengarkan, tak disebutkan siapa namanya. Ketika sampai Nabi pada ayat tentang surga, maka tiba-tiba terdengar suara ngorok dari sahabat tadi, kemudian dia jatuh. Nabi kemudian berhenti, ini bertanya, ini apa ini yang terjadi? Diperiksa, sahabat yang lain mengatakan yang bersangkutan Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka Rasul katakan, sahabat kalian ini begitu merindukan surga, sampai-sampai ketika ada cerita tentang surga di dalam surah Al-Insan ini dia dengarkan, maka kemudian menyebabkan meninggal dunia, saking rindunya dengan surga. Ini kan tentu jadi satu pelajaran bagi kita semua. Memang seorang yang beriman tidak salah mereka ketika mereka beramal, salah satu tujuan amalnya adalah mengharapkan ridha Allah, kemudian mengharapkan surga. Dan ini adalah salah satu tanda daripada kematian yang baik, yaitu kematian yang diawali dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hadis yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir yang bercerita tentang surah Al-Insan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke dalam penafsirannya. Saya tidak menafsirkan, tapi saya mengambil beberapa referensi daripada kitab tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat pertama ini Allah mulai dengan kalimat pertanyaan, ya, yang dari pertanyaan ini Allah ingin kita berfikir, kita merenung. Bukankah, kata Allah, telah datang kepada manusia itu, setiap kalian, satu masa di mana kalian waktu itu tidak pernah disebutkan orang sama sekali. Ada masa kita yang pada saat itu orang tak kenal kita, orang tak tahu kita, termasuk orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita sendiri. Apa masanya itu? Masa sebelum kita ada di atas muka bumi. Tidak ada, bukan siapa-siapa kita. Tak ada orang yang kenal. Ayah kita tak kenal dengan kita, ibu kita tak kenal dengan kita, tetangga kita tidak kenal dengan kita. Kita tidak ada siapa-siapanya. Ini Allah ingatkan kita. Ada masa itu dulu, kata Allah, ketika kalian tidak ada yang dikenal, maka tak layak kalian sombong pada saat kalian hidup sekarang, karena dulu masanya kalian sama sekali tidak pernah disebutkan namanya. Tak ada media sosial yang bercerita tentang kalian, tak ada orang yang memviralkan siapa kalian, karena kalian memang tidak pernah disebutkan. Nanti suatu ketika akan sampai pula masanya ketika kalian hidup terkenal, tapi suatu saat kalian nanti akan kembali kepada tidak dikenal lagi, ya kan? Kalau mati kita, maka hilang, tak ada lagi orang yang kenal. Paling-paling yang tahu mungkin satu generasi yang sehidup dengan kita, tapi 2 generasi, 3 generasi, 4 generasi, jangankan nama kita, kuburan kita, itu orang tidak tahu lagi siapa yang meninggal ini. Itu dah manusia itu. Berangkat dari tidak dikenal, ujung-ujungnya kembali kepada tidak dikenal. Kecuali yang mengenal kita adalah dengan pasti Allah yang menciptakan kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Lantas Allah pun mengingatkan kita, kalian dulu berasal dari sesuatu hal yang sangat hina. Namanya, kata Allah, nutfatin amsyaj. Mohon maaf, air mani amsyad yang bercampur. Ulama mengatakan bercampur antara sperma laki-laki dengan perempuan. Kalau yang laki-laki warnanya putih, dalam riwayat disebutkan, kalau yang perempuan warnanya kuning, bercampurlah itu. Kemudian dari hasil percampuran itu berkembang menjadi daging, kemudian tulang, kemudian dibalut dengan kulit, kemudian lahir dia sebagai seorang manusia. Apabila dominan yang laki-laki, maka lahirlah dia sebagai laki-laki. Apabila dominan yang perempuan, maka lahirlah sebagai seorang perempuan. Kita berangkat dari satu kehinaan. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tapi Allah sampaikan kepada kita, ketika kalian lahir ke atas muka bumi ini, itu bukan tanpa satu tujuan. Ada tujuan utama Allah, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang ayat Al-Quran ini, Bapak Ibu, berkaitan antara satu dengan yang lain. Ini Allah katakan, nabtalih, kami uji mereka. Ujiannya dengan apa? Ada perintah yang harus mereka kerjakan, ada larangan yang harus mereka tinggalkan. Dan itu sepanjang hidup kita. Karena dalam surah Al-Mulk kita sudah kenal dan kita baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada ujiannya. Ada ujian iman, ada ujian hidup, ada ujian akal, ada ujian harta, semuanya adalah ujian. Dan Allah sudah siapkan alat untuk memenangkan ujian tadi. Jadi Allah lepaskan kita ke alam raya ini bukan tanpa bekal, Bapak dan Ibu. Ada bekal yang Allah berikan. Ada senjata yang bisa kita gunakan agar ketika kita melewati ujian tadi,
yang begitu dahsyat, yang lama dia sepanjang usia kita, maka kita gunakan senjata itu, kalian akan bisa berhasil dengan ujian itu, kata Allah. Maka Allah siapkan faja'alnahu sami'an basira. Ada dua alat yang harus kita gunakan waktu mengikuti ujian tadi. Pertama, sami'an, ada pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Maka pendengaran ini menjadi satu senjata agar lulus dalam ujian. Karena ternyata ujian itu bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang beriman, bukan hanya kita beriman yang diuji oleh Allah, yang mungkin lebih hebat imannya dari kita, ujiannya pun lebih berat Allah berikan. Maka dengarkan cerita itu melalui sami'an. Dengarkan firman-firman Allah, kuat iman kalian, kuat semangat kalian, kuat tekad kalian dari pendengaran sami'an. Yang kedua, basira, Allah berikan pendengaran, penglihatan. Lihat alam ini. InsyaAllah dengan menggunakan dua alat ini, kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian. Dan karena ternyata di dalam beberapa ayat disebutkan kegagalan manusia karena tidak mampu menggunakan dua unsur ini, Bapak dan Ibu. Kami sudah penuhi, kata Allah dalam sebuah ayat, neraka jahanam itu dengan orang-orang yang mereka punya mata tapi tak mau mendengar, mereka punya telinga tapi tak mau, mereka punya mata tapi tak mau melihat, mereka punya telinga tapi tak mau mendengar. Kemudian Allah sampaikan ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ketika kita menjadi seorang manusia, Allah sudah hadainahu sabil, ditunjukkan oleh Allah, ini jalan. Ini jalan yang lurus yang harus kamu tempuh selama kamu hidup. Jangan belok ke kiri, jangan balik ke belakang, tapi luruslah terus jalan itu. Karena jalan itu yang akan menyampaikan kamu kepada ridha Allah, kepada surga Allah, kepada kebahagiaan hari akhirat, yang disitulah tujuan hidup kalian Allah berikan. Maka ketika manusia mendapatkan hidayah tadi, ternyata ada dua kemungkinan manusia itu. Pertama, imma syakira, ada orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah, pandai bersyukur dengan pemberian Allah, tak lupa diri dengan segala macam anugerah Allah. Itulah kita, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita menjadi orang yang bersyukur. Salah satu bukti syukur itu kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdi. Salat subuh berjamaah sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Tapi na'udzubillah, ada yang kedua, wa imma kafura. Ada orang yang tak pandai bersyukur, ada orang yang kafir, ada orang yang lupa diri kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pilih yang mana? Tentu kita pilih imma syakira. Jadilah kita orang-orang yang bersyukur. Meskipun kata Allah, orang yang pandai bersyukur itu begitu sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Hanya sedikit daripada hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang yang bersyukur ada kenikmatan. Untuk orang yang tak bersyukur, Allah sampaikan ini terlebih dahulu, apa yang mereka dapatkan. Inna a'tadna lil kafirin. Yang tak pandai bersyukur tadi, yang kafir tadi, maka kami akan persiapkan, kata Allah, bagi mereka tiga hal. Pertama, salasila. Yang kedua, wa aghlala. Yang ketiga, wasa'ira. Kami siapkan rantai. Salasil itu artinya rantai. Seperti apa rantainya? Wallahu alam bisawab. Apakah seperti rantai kita? Yang jelas rantai itu begitu kuat, begitu kokoh. Susah kita untuk memutuskan rantai itu. Tidak seperti tali. Salasil, Allah nanti akan rantai mereka. Yang kedua, wa aghlalan. Ada belenggu, ada tali yang akan mengikat mereka. Di mana diikat? Diikat di tangan. Di mana diikat? Diikat di kaki. Di mana diikat? Diikat di leher.
Itulah yang akan membelenggu manusia kafir nanti di dalam azab Allah, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari azab itu. Kemudian yang ketiga, wasa'ira, kami berikan kepada mereka sa'ir, neraka. Salah satu nama neraka yang Allah ceritakan dalam Quran itu adalah neraka sa'ir, ya. Neraka yang apinya menyala-nyala, tak pernah henti. Setiap yang masuk di dalamnya akan dia luluh lantakkan, akan dia bakar, akan dia hancurkan tanpa ada rasa iba dari penjaga-penjaganya. Inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Sedangkan untuk orang yang syukur tadi, orang beriman, Allah katakan innal abrar. Ada sekelompok orang yang disebut dengan al-abrar. Al-abrar ini diambil dari kata-kata bir, kebaikan. Maka al-abrar orang yang menyukai kebaikan, orang yang identik dengan mengerjakan kebaikan, itulah al-abrar. Dan ini nama satu kelompok yang seperti kita ceritakan di awal tadi, merupakan kelompok yang dimuliakan Allah, yang diharap-harapkan kita masuk ke dalam kelompok ini. Maka itu menjadi salah satu doa Al-Quran yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, hapuskanlah, hilangkanlah, tutuplah seluruh kesalahan-kesalahan kami. Wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kalaupun kami nanti engkau matikan, maka masukkan kami bersama orang-orang yang al-abrar. Itu harapan dari Allah kepada kita, itu jadi doa kita berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam kelompok al-abrar. Innal abrar, kata Allah, maka orang-orang yang berbuat baik ini, yang gemar melakukan kebaikan ini, yashrabuna min ka'sin, mereka akan minum, nikmat yang mereka dapatkan, minum min ka'sin, dari gelas atau tempat minum. Tapi kalau nama aslinya ka'sun itu artinya piala, Pak. Maka piala dunia kemarin yang dimenangkan oleh Indonesia itu, Indonesia menang. Indonesia menang, matinya menang, Pak. Menang gitu. Satu stadion mati. Ya. Itu ka'sun, ya, ka'sul alam, piala dunia. Dalam tafsir disebutkan tidaklah sesuatu disebut dengan ka'sun kecuali ada air yang bisa kita minum dari tempat itu. Jadi kalau dia tak digunakan sebagai tempat minum, ada air untuk kita minum, itu tak dinamakan dengan ka'sun. Maka Allah katakan nanti orang-orang yang baik mereka akan minum dari tempat minuman yang ada di surga itu, kana mizajuha kafura, yang campuran airnya adalah kafur, air kafur. Imam Ibnu Katsir mengatakan air kafur itu air yang harum, air yang bening, air yang sejuk, pokoknya menyenangkan. Air kafur itu tidak ada di dunia. Air kafur itu nanti yang Allah ceritakan di sini hanya ada di akhirat. Dia air minum kita, yang siapa meminumnya, banyak disifatkan dalam Al-Quran, orang yang meminum air di dalam surga itu, maka mereka tidak akan lagi haus untuk selama-lamanya. Artinya selanjutnya mereka minum juga, tapi bukan minum karena haus. Mereka nanti makan juga, tapi bukan makan karena lapar, tapi karena menikmati makanan itu. Orang minum di kedai kopi, mau 2 jam dia duduk nongkrong, itu gelasnya hanya segini itu. Apa mereka minum, Pak? Tapi minumnya bukan karena haus, tapi karena betul-betul menikmati minuman tadi itu. Itu baru kopi. Apalagi nanti minuman di surga. Karena kerja orang di surga nanti itu ya pesta, Pak. Pesta, masuk sini pesta, masuk sini pesta. Setiap hari pesta, setiap hari gembira. Tidak akan ada yang sedih di dalam surga itu. Tidak ada yang mikirkan hutang nanti di surga itu. Ya. Kalau kita di ujung-ujung dapat gaji, ya,
hutang. Mau akhir bulan yang dipikirkan hutang. Tapi di surga semuanya akan menikmatinya dengan penuh gembira. Aina yashrabu biha ibadullah. Air tadi keluar dari aina, dari mata air, yang dari situlah kemudian para hamba Allah itu meminumnya. Yufajjirunaha tafjira. Kemudian mata air itu memancar begitu derasnya dan tidak akan pernah berhenti sedikit pun. Bahkan dia mengalir menjadi sebuah sungai yang kata para mufassir, tentu berdasarkan beberapa hadis, sungai itu akan mengalir ke istana kita masing-masing. Kita buat dia mengalir. Jadi masing-masing orang dari sungai itu bisa mengalirkan sungai-sungai kecil menuju ke istananya. Maka salah satu sifat surga itu yang selalu Allah ceritakan adalah tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai. Tidak pakai pipa, Pak. Kalau pakai pipa itu harus gali kita. Tapi dia sungai dibuat. Kalau pakai pipa nanti digali, nanti timbunannya tak bagus. Jadilah jalan raya di Pekanbaru nih. Digali, ditimbun tak sesuai dengan timbunan yang baik, akhirnya jalan jadi rusak. Siapa orang al-abrar ni? Ini dia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni surga, mendapatkan minuman, mendapatkan sungai, mendapatkan istana. Siapa mereka? Ini pelajaran untuk kita, agar kelompok orang ini kita ikuti sifat-sifatnya mereka yang kita teladani, kemudian perbuatan yang mereka lakukan kita juga lakukan. Kalau ada yang salah kita perbaiki. Maka Allah katakan yufuna bin nadri. Mereka, kata Allah, selalu kalau mereka punya nazar, ada yang disebut dengan nazar, yufun, maka mereka selalu melaksanakan nazar itu. Nazar itu janji, Bapak dan ya, janji untuk melakukan sesuatu apabila tujuan yang kita inginkan tercapai. Itu kadang-kadang ada dalam diri kita nih ya. Maka nazar ini menjadi satu hal yang wajib. Maka Allah ingatkan, ketika nazar itu sudah kalian ucapkan, maka dia menjadi satu hutang bagi kalian yang harus kalian kerjakan. Selama, ini ada batas kata Nabi, selama nazar itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau saya nanti bisa juara, saya akan mabuk. Itu tidak bisa, Pak. Karena mabuk itu merupakan larangan Allah. Kalau saya lolos nanti sebagai ini, saya akan korupsi. Tidak bisa, karena korupsi itu larangan Allah. Atau nazar itu, kata Nabi, tidak boleh untuk sesuatu hal yang memang sudah diwajibkan Allah kepada kita. Kalau saya nanti jadi anggota dewan, saya akan puasa Ramadan. Tidak bisa dia, karena puasa Ramadan wajib. Kalau saya nanti jadi ketua RT, saya nanti 5 waktu akan sholat fardu. Tidak bisa, karena sholat fardu wajib. Itu dia, itu nazar itu. Tapi nazar untuk sesuatu, kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, itu untuk sesuatu satu yang sifatnya sunnah atau fardu kifayah. Itu baru boleh nazar. Maka naiklah status nazar itu menjadi wajib. Maka puasa itu ada 2, puasa wajib itu ada 2. Satu puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar. Kalau anak saya lolos sebagai pegawai negeri sipil, ya, lolos dia, bekerja keras dia, tak nyogok dia, maka nanti saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Maka jadilah nazar itu wajib. Karena puasa Senin Kamis sunnah. Kalau nanti saya bisa berhasil ini meninggal kamu nanti, ini contohnya, maka saya akan solatkan jenazahmu. Itu boleh. Kenapa? Karena solat jenazah fardu kifayah. Boleh dia kita melaksanakan nazar seperti itu.
Maka mereka, kata Allah, ketika nazar itu mereka ucapkan, mereka yufun, mereka lakukan dia. Karena kalau tidak dilakukan, dia menjadi hutang kepada Allah dan Allah akan tuntut. Dan nazar ini tidak, kalau tidak bisa dilakukan oleh yang bersangkutan, harus dilakukan oleh ahli warisnya. Maka kalau ada nazar yang berat-berat itu memang harus disampaikan. Jangan hanya untuk kita, takutnya nanti ketika mendadak meninggal dunia, nazar belum terlaksana, dia menjadi hutang. Maka hutang Allah itu harus lebih didahulukan untuk dibayarkan dibandingkan dengan hutang manusia. Maka laksanakan nazar ya, sebagai wasilah juga untuk memacu semangat kita, kemudian sebagai satu rencana untuk mengerjakan kebaikan. Ketika tujuan sudah tercapai, Allah ingatkan, yufuna bin nadri, jalankan nazar itu yang pernah kalian niatkan dulu. Kemudian wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, kata Allah, punya satu sifat dalam dirinya. Apa dia? Mereka begitu takut akan datangnya hari kana syarruhu mustatira, di mana pada hari itu syarruhu, kengeriannya, kedahsyatannya, kesulitannya, mustatira, merata di mana-mana. Nah, ini tanpa secara tidak langsung Allah ingatkan, inilah sifat hari kiamat itu nantinya. Di mana kalau terjadi kiamat, dia tidak parsial, Pak. Ya, kiamat itu terjadi di mana-mana tempat, merata. Kalau kemarin di Turki, ya, Turki itu gempa 7,8 skala Richter. Itu parsial. Yang kena gempa Turki saja dan sebagian Suriah. Gempanya tidak sampai ke Indonesia. Ke Indonesia sampai apanya? Sampai beritanya, sampai videonya, sampai ceritanya, sampai ke kita. Maka ada sebagian kita yang mengirimkan bantuan, ada yang sholat gaib, ada yang mendoakan mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gempa dunia. Tapi ketika terjadi gempa yang maha dahsyat nanti, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau gempa dunia ini menimbun yang ada, yang di atas ditimbun, ya, tenggelam ke dalam tanah, ya, yang di dalam rumah tertimbun, dihimpit oleh gedung-gedung yang tinggi. Itu gempa dunia. Tapi gempa kiamat nanti, yang tertimbun itu malah yang dikeluarkan oleh Allah. Itu bedanya. Itu bedanya, kata Ustaz Adi Hidayat. Nah, ternyata betul, wa akhrajatil ardu athqalaha. Sekarang sesuatu ditimbun karena gempa 7,8. Tapi ketika terjadi gempa yang sangat dahsyat 708 skala Richter, seperti apa dahsyatnya Bapak Ibu? Akhrajatil ardu athqalaha, yang tertimbun di dalam bumi, yang tersimpan di dalam bumi, dikeluarkan oleh bumi. Suatu ketika akan terjadi itu. Maka kata Allah, mereka takut dengan suasana hari kiamat itu. Takutnya bagaimana? Ya, takut jangan sampai bertemu dengan hari kiamat. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang bertemu dengan hari kiamat dijamin orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, mereka persiapkan hari ini agar beratnya hari kiamat dengan rentetan ya kronologisnya, ada hari kebangkitan, kemudian ada padang mahsyar dan segala macamnya. Mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh, agar mereka nanti tidak mendapatkan kesulitan hidup pada hari yang begitu panjang, pada hari yang begitu menyulitkan. Maka persiapan mereka adalah dengan amal-amal yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ya, ada 7 seperti yang selalu disampaikan oleh para ulama dari hadis Nabi. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang mereka kerjakan. Jadilah mereka imam yang adil, jadilah mereka orang yang rajin sholat malam, jadilah orang yang mereka hatinya selalu tersangkut dengan masjid dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk bagaimana takutnya kita dengan hari kiamat.
Kemudian kata Allah, yang berikutnya sudah dua tadi, mereka mengerjakan nazar, mereka takut dengan hari kiamat. Yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka kata Allah selalu memberikan makan, selalu berbagi makanan, selalu memberikan bantuan ala hubbihi. Ala hubbihi ini itu ada dua makna. Pertama, kata ulama, karena cintanya mereka kepada Allah. Jadi mereka betul-betul sangat cinta kepada Allah, sehingga ketika Allah perintahkan mereka berbagilah, maka mereka berbagi. Yang kedua, ala hubbihi ini ada yang mengatakan karena cinta mereka kepada orang-orang yang mereka berikan makanan itu. Sayang mereka kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Hatinya cepat tersentuh apabila ada orang yang membutuhkan, ada orang susah, mereka cepat tersentuh untuk membantunya. Makanya Allah katakan yang mereka bantu itu ada tiga. Pertama, miskinan, orang-orang miskin. Yang kedua, yatiman, orang-orang anak-anak yatim. Yang ketiga, asira, para tawanan-tawanan perang. Yang itu dulu banyak terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mereka bantu dengan makanan yang mereka miliki. Mereka lihat mana orang miskin mereka bantu. Mereka cari mana anak yatim mereka bantu. Mereka tengok mana asir, orang penjara yang dipenjarakan, yang memang terbatas makanannya mereka bantu. Asir di sini itu terlepas agamanya apa Bapak dan Ibu. Mau muslim dia, mau kafir dia, tertawan mereka bantu dengan makanan yang mereka miliki. Ini maknanya bantuan kita itu lintas batas agama. Tapi yang berbicara di situ adalah kemanusiaan. Ada tetangga kita susah non muslim, ya bantu saya, tidak ada masalah. Pahalanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk kita rahmatnya, tapi juga untuk alam semesta. Dan itu harus kita manifestasikan dalam diri kita. Kita bahkan hanya untuk orang muslim saja, tapi untuk manusia, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sifat it'amut ta'am ini menjadi satu hal yang selalu diulang-ulang Allah untuk kita. Karena Allah lihat ya, memang salah satu kebutuhan utama manusia hidup ini adalah ta'am, makanan itu. Maka ini jadi penting untuk kita ingatkan diri kita membantu orang dengan makanan. Nabi sendiri katakan, kita ulang lagi, kalau ingin masuk surga dengan selamat, salah satu jalan kalian itu adalah wa at'imut ta'am, berikan makanan. Dalam bentuk lainnya traktir orang, ya kan? Undang orang untuk makan sesuai dengan kemampuan kita. Itu jalan bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai al-abrar. Cuman Allah ingatkan kita semua, ya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan ini, kami ngasih kalian makan ini satu aja tujuannya, tidak ada yang lain. Karena kalau ada tujuan lain, dipastikan kalian hanya memberikan makan tapi tak dapat balasan dari Allah. Kalian hanya mengeluarkan uang tapi tak dapat pahala di sisi Allah. Yang kita inginkan bantuan tersalurkan, pahala didapatkan. Karena pahala ini nanti yang akan kita dapatkan hasilnya di hari akhirat. Maka Allah ingatkan, innama nut'imukum, kami memberikan makanan ini liwajhillah, satu-satunya karena hanya mengharapkan Allah, tidak yang lain, Pak. Nah, ini tentu berkaca untuk amal-amal kita yang lain. Apapun amal yang kita kerjakan, maka tujuan utamanya adalah liwajhillah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Berikan sumbangan ke masjid, nah ini karena Allah, bukan karena pemilu serentak 2024. Kalau karena pemilu 2024, maka bantuan diterima, pahala tidak didapatkan.
Maka ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan jazaa, balasan, wala syukura. Kami tidak harapkan ucapan terima kasih. Jadi jangan syaratkan orang menerima bantuan kita itu, nanti pilih saya ya. Atau ya kamu harus tahu diri ya. Atau ngapa kamu tak ucapkan terima kasih? Memang tak tahu diri kamu. Dalam orang yang membantu itu tak ada konsep itu. Ya, mau dia terima kasih, mau tidak, mau dia ingat kita, mau tidak, semua hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa. Kita tak ingin balasan. Kalau mereka membalas ya kita terima, tapi tak perlu disyaratkan balasan itu. Wala syukura. Kita tak butuh terima kasih mereka. Kalau terima kasih mereka berarti mereka tahu diri. Kalau tidak, serahkan kepada Allah. Yang ingin kita dapatkan hanya terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Allah perkuat lagi sifat takut kita kepada hari kiamat tadi. Kami takut ya terhadap azab Tuhan kami pada hari. Sifatnya hari itu ada abusan, hari di mana pada hari kiamat itu wajah-wajah manusia itu rata-rata abus. Abus itu masam. Wajah masam itu biasanya berkaitan dengan suasana hati yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman, masam dia. Waktu panas terik, itu biasa wajah orang masam tuh. Lapar, wajah orang masam. Itu dia. Terlambat terima gaji, honor, masam, pasti itu. Jadi suasana abus itu suasana yang tidak menyenangkan. Dan ternyata ini ada nanti pada hari kiamat. Abus salah satunya apa, ada ayat cerita Allah pada surah apa itu ya, Abasa ya kan, ada cerita Allah itu abasa wa tawalla. Nabi diingatkan jangan bermuka masam ketika datang orang yang ingin bertanya tentang agama kepada beliau. Abusan qamtarira, penuh dengan kesulitan. Sulit hidup kita, lama masanya, tak sebentar kita menanti pada hari kiamat itu. Maka jangan sampai kalian susah, jangan kalian sengsara, kata Allah. Siapkan dari sekarang, cari tiket ya. Cari tiket hari ini untuk mendapatkan layanan terbaik pada hari kiamat. Dan tiket itu hanya berasal dari amal soleh. Maka hasil daripada al-abrar tadi, kata Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kalau kita sudah menjadi al-abrar, nazar dikerjakan, bantuan diberikan, persiapan untuk sampai hari kiamat dilaksanakan, Allah berikan balasannya. Apa dia? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kami lindungi mereka dari kedahsyatan hari kiamat itu. Dahsyat-dahsyatlah kita dilindungi Allah. Susah-susahlah kita disenangkan oleh Allah. Lapar-laparlah kita dikenyangkan oleh Allah. Panas-panaslah tapi kita didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada orang tertentu nanti yang memang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat itu. Mereka itu adalah al-abrar. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Dan orang lain wajahnya masam, orang lain susah menjalani kehidupan itu, tetapi orang yang baik yang dipuji Allah ini akan diberikan oleh Allah nadrah, wajah yang ceria. Wajah ceria itu lambang daripada kesenangan batin ya. Jadi kata orang Arab, wajah ini lambang daripada hati ya. Kalau hatinya biasanya dia senyum, sekarang tidak mau senyum, berarti ada masalah tuh. Biasanya jumpa dengan kita senyum dia, assalamualaikum, tapi suatu ketika menengok pun tidak, berarti ada masalah. Maka Allah tampakkan nanti wajah kalian itu ceria, senang, wasurura, dan penuh dengan kegembiraan. Jumpa keluarganya dia gembira, dia terima kitabnya dengan tangan kanan, kemudian wayang qalibu ila ahlihi masrura, dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan riang gembira. Inilah sepenggal daripada surah Al-Insan yang kita dengar setiap hari Jumat kalau kita mengikuti sujud sajadah, yang intinya Allah ingatkan kepada kita jangan sombong.
Itu dia. Inti utamanya jangan sombong. Kalian dulu berangkat dari ketidakadaan, tak tahu orang dengan kalian, dan nanti akan kembali kepada tidak lagi diketahui oleh orang. Maka kalau ingin dikenal, kalau ingin diketahui, maka tinggalkanlah peninggalan-peninggalan yang baik, Pak, sehingga nama kita akan disebutkan oleh orang. Dahsyatnya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sudah 1100 tahun yang lalu meninggal dunia. Hari ini setiap Jumat khatib rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap ada saja ulama yang menyampaikan hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, jadi kenangan indah dia. Kalau untuk di Riau ini, saya ingat dulu ada rumah panti asuhan, apa itu, Jalan Sutomo itu, panti asuhan Sri Mujinab. Ada sampai sekarang tuh, Pak, Sri Mujinab. Siapa Sri Mujinab itu? Istri Pak Imam Munandar, gubernur dulu tahun 80 sekian itu kan. Masih sampai sekarang, sudah sekian puluh tahun masih ada namanya, Sri Mujinab. Maka kita pun juga seperti itu. Kalau ingin dikenang dengan kebaikan, jadi doa nama kita sesudah kita meninggal dunia sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, maka berikan sesuatu peninggalan yang baik. Ya, dari harta kita yang kita sumbangkan, ya, berbentuk bangunan, sehingga dia menjadi sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan surah Al-Insan ini sampai dengan ayat yang ke-11, ya, mudah-mudahan bisa memberikan bahan renungan kepada kita semua, sekaligus kita tarik diri kita untuk bisa menjadi al-abrar, orang-orang yang baik yang sifatnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah tidak ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.